Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, perhatikan pada papan tulis ini Bapak akan menjelaskan beberapa materi tentang perbandingan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perhatikan dua buah contoh di papan tulis berikut ini. Nomor 1, tentukan hasil perbandingan dari A 42 cm berbanding 77 cm, B 15 cm berbanding 10 cm. Nah, pada dua pertanyaan ini, pertanyaan A satuannya sama, cm dan cm. Nah, pada yang pertanyaan 1B, satuannya beda, cm dan meter. Nah, baiklah, pada contoh yang pertama dulu. Nah, ini Bapak akan menjelaskan contoh yang pertama dulu. Perhatikan jawabannya. A 42 cm berbanding 77 cm sama dengan, sekarang bagi tadi kita rubah ke bentuk pecahan, kita pakai per. 42 cm per 77 cm. Nah, apabila satuannya sudah sama, maka satuannya kita coret, maka angkanya menjadi 42 per 77. Nah, untuk menyederhanakan pecahan tersebut seperti pada semester 1 yang lalu, maka pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi dengan FPB-nya. FPB itu apa itu? Faktor persekutuan terbesar dari 42 dan 77, yaitu 7. Nah, maka 42 dibagi 7 per 77 dibagi 7. Hasilnya 42 dibagi 7 sama dengan 6. 77 dibagi 7 sama dengan 11. 6 per 11 itu perbandingannya adalah 6 berbanding 11. Nah, jadi yang 42 cm berbanding 77 cm tadi, jawabannya adalah 6 berbanding 11. Nah, itu. Selanjutnya pertanyaan B. 15 cm berbanding 10 meter. Nah, ini beda satuannya. Pada pelajaran yang lalu, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti kalau dia 10 meter, kalau dijadikan senti, samakan kesatuan yang lebih kecil, berarti meter dijadikan cm. Maka 10 meter itu menjadi 10 kali 100 cm sama dengan 1000 cm. Nah, untuk menjawab soal 1B tersebut, perhatikan jawabannya. 15 cm per 10 meter. Maka tadi satuan meternya ini kita jadikan cm. Nah, 10 meter 10 kali 100 cm sama dengan 1000 cm. 15 cm per 1000 cm sama dengan, nah ini satuannya kita coret. Maka angkanya yang tinggal 15 per 1000 menjadi pecahan biasa. Nah, untuk menyederhanakan pecahan tersebut, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan FPB-nya. Yaitu FPB dari 15 dan 1000 adalah 5. Maka 15 bagi 5 sama dengan 3. 1000 dibagi 5 sama dengan 200.
Maka perbandingan dari 15 cm berbanding 10 meter itu adalah 3:200. Nah, gitu. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 di bawahnya. Pada soal nomor 2 ini mengenai yang A ini masalah waktu, yang B itu masalah satuan isi. Nah, sekarang tentukan hasil perbandingan dari 800 detik terhadap 2 jam. B 1000 ml terhadap 1,5 liter. Nah, sekarang perhatikan, Bapak akan menjelaskan jawaban yang nomor 1 dulu. Nah, itu nomor 1. 800 detik berbanding 2 jam. Kalau jam dijadikan detik itu berarti 1 jamnya 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti kalau 2 jam itu kalau dijadikan detik, ini 2 jam dikalikan 60 menit dulu, jadi 120 menit. Yang 120 menitnya ini, yang ambil 120-nya kalikan 60 detik, menjadi 700.200 detik. Nah, 800 detik per 2 jam sama dengan 800 detik per 120 menit sama dengan 800 detik per 7.200 detik. Nah, sama sudah satuannya detik. Detiknya coret. Tinggal angka 800 per 7.200. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan lagi. 800 dan 7.200 itu EPB-nya adalah 800. Nah, maka 800 dibagi 800 per 7.200 bagi 800. Nah, hasilnya 800 bagi 800 sama dengan 1. 7.200 dibagi 800 sama dengan 9. Maka perbandingan 800 detik terhadap 2 jam itu adalah 1:9. Nah, perhatikan yang 2B. Nah, yang 2B tadi tuh perbandingan 1000 ml. Ketinggalan anunya, nolnya sabigi. Perbandingan 1000 ml terhadap 1,5 liter. 1,5 liter itu 1,5 liter. Nah, kita ingat bahwa satuan liter dijadikan mililiter itu 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Kalau 1,5 liter berarti 1,5 kali 1000. Berarti hasilnya 1500 mililiter. Yang 1,5 liter tadi menjadi 1500 mililiter. Nah, maka kalau kita tulis 1000 ml per 1,5 liter sama dengan 1000 ml per 1500 ml. Sama dengan, nah sekarang mililiternya dicoret. Tinggal angkanya 1000 per 1500 jadi pecahan biasa. Nah, maka untuk menyederhanakannya 1000 per 1500 itu bagi dengan EPB-nya, yaitu EPB-nya adalah 500. 1000 dibagi 500 sama dengan 2 per 1500 bagi 500 sama dengan 3. Maka perbandingan 1000 ml terhadap 1,5 liter
adalah 2:3. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, nanti kalian menjawab soal, tulis sesingkat mungkin. Jadi nanti hasil perbandingannya dalam bentuk angka yang paling sederhana. Nah, nanti kalian Bapak suruh mempelajari bab 4 LKS halaman 1. Halaman 1 sampai halaman 2. Nah, bagi yang tidak punya LKS, nanti beli. Minta belikan dengan orang tuanya. Nah, untuk hari ini nanti Bapak akan tuliskan soalnya di papan tulis. Nah, kalian jawab di kertas, kemudian dipoto jawaban itu, setelah itu dikirim ke WA Bapak. Nah, supaya tidak terulang seperti semester ganjil kemarin, sampai berpuluh-puluh tugas atau ada 2, 4, 5 tugas tidak dijawab, maka jangan sampai lagi terjadi seperti itu, sehingga menyebabkan kalian tidak tuntas nilai matematikanya. Nah, nanti tugasnya itu dikumpul, boleh hari ini, besok, lusa, atau paling lambat Senin depan jam 8 pagi. Diingat itu, jangan telat. Nah, demikian penjelasan Bapak dulu. Nanti apabila ada yang kurang jelas, boleh bertanya lewat WA.